Gen Z itu karena dari awal lihatnya medsos terus, maka dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain karena mereka lagi mencari jati diri. Jadi sangat mungkin mereka terkena GERD karena insecure. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan peng dengan baju yang sama. Maaf karena ini bang konten karena sekarang tesis saya sudah sampai bab 3. Ntar lagi tinggal sidang dan nanti ada gelar Dr. Tirta Mandirudi MBA. Bukan merit by accident ya. Tapi Magister Business of Administrasi. Wah, ya kan habis itu kuliah lagi sampai MPH dan jadi terus PhD. Doktor. Jadi dokter D-nya gede gitu kan. Pengennya gitu. Nah, sekarang kita akan sampai pada konten yang dipersembahkan oleh Freshmah. Wah, mantap Freshmah. Ini merupakan suplemen herbal yang mengandung kurkuma dan madu khusus buat teman-teman kalian yang atau kalian sendiri yang sering mengalami GERD atau keluhan lambung atau asam lambung naik, ya kan, bisa diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Dan ingat, kalau keluhan lambung tidak sembuh-sembuh bisa dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat dengan Anda karena ini hanya suplemen dan bukan menyembuhkan tapi mengurangi dan meredakan gejala. Oke, kita langsung lanjut edukasi mengenai GERD. Apa? Ya, ini sih Pak, paling kan beberapa waktu lalu saya juga ngalamin GERD nih Pak. Ya, kalau kamu stres ya kan, aku ya stres. GERD itu gara-gara apa sih Pak? GERD, kamu stres punya bos kayak saya kan? Kalau gitu Pak. Ya kan? Enggak Pak. Enggak. Jadi pada dasarnya gini, GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Pada dasarnya GERD yang kambuhan itu sudah dari dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan namanya pemeriksaan namanya endoskopi. Endoskopi itu pemeriksaan yang selangnya dimasukin lewat esofagus terus dilihatin nih kondisi epitel di lambungnya itu seperti apa, epitel, endotel dan kawan-kawannya. Kok endotel sih? Endotel mah di dalam pembuluh darah ya. Nah, yang kedua adalah kenapa bisa terjadi GERD itu karena ada aktivitas asam lambung yang berlebihan di dalam lambung. Maka teman-teman akan bertanya, kok lambung bisa mengeluarkan asam? Ya, cairan di lambung tuh sangat asam bro, pH-nya bisa sampai 1,5. Jadi kayak HCl, ya memang HCl. Jadi bayangin asam yang ada di lambung itu kalau dilempar ke muka ya kobong. Jadi dan yang bisa menahan asam lambung itu cuma dinding lambung. Bayangin ya, sekuat itu dinding lambung. Bayangin ya. Nah, bayangin tuh. Jadi tujuan asam lambung itu adalah untuk membunuh mikroorganisme yang masuk dari mulut. Seperti kalian tahu, sebersih-bersihnya makanan kalian itu pasti tetap akan ada potensi mikroorganisme yang masuk ke dalam melalui makanan atau cangkem kalian itu. Ya kan? Sehingga itulah tugasnya asam lambung untuk mendegradasi mikroorganisme tersebut. Gitu. Nah, nomor 2. Nomor 3, asam lambung itu bisa dikeluarkan karena banyak hal. Dari ada sebuah sensor yang namanya hormon ghrelin, ada aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ketika kita sudah lapar akibat mencium makanan tertentu itu memorable. Jadi misalkan kita itu suka banget sama makan sate, terus ada asap sate. Terus kita mencium asap sate kan, itu muncul hormon ghrelin untuk kita lapar. Nah ketika hipotalamus ya bener ya, wah, kalian jadi bingung kan, menginfek, oh bro lu lapar gitu kan. Otomatis otak kita kan ngomong kita lapar, nah itu langsung lambung ngeluarin asam. Nah kalau itu nggak diisi makanan, maka asam lambung itu kan bingung mau mencerna apa bro. Nah sekuat-kuatnya dinding lambung, karena asam lambung ini tidak mencerna apapun, akhirnya yang dicerna dinding lambungnya sendiri. Nah, kan awalnya sakit kan. Nah kalau asam lambung ini mencerna dinding lambung terus sampai luka, maka disebutnya gastritis. Nah, kalau bolong beda lagi, bolongnya di mana dulu. Yang bisa menyebabkan stres atau shock itu adalah kalau lambungnya ini bolong akibat asam lambung, terus asam lambung itu keluar mendegradasi usus, hancur ususmu, itu asur ususmu. Asam itu bayangin, jadi gini loh buat teman-teman yang meremehkan penyakit lambung ya. Penyakit lambung itu tidak mematikan. Untuk menuju mematikan sampai lambungnya bolong itu tuh perlu proses bertahun-tahun. Itu benar-benar keterlaluan kayak hidupnya kalau sampai lambung itu rusak habis karena asam lambung tuh. Nah, tadi kan saya udah bilang ya karena faktor bisa makanan. Nah, kalau asam lambung itu juga bisa dibiarin, dia bisa jadi naik ke esofagus. Naik ke esofagus jadinya heartburn. Rasanya tuh panas karena kan asam itu panas. Nah kalau terus-terusan naik, nah menjadinya apa? Esofagusnya tuh berdarah. Karena dia nggak kuat kan, berdarah maka keluarnya batuk darah. Panas soalnya terus awal 1, 2 nggak apa-apa, kedua keterusnya berdarah.
Nah kalau dia sampai ke faringitis muntahnya hijau, itu sudah bukan GERD lagi. Tapi sering sini muntah hijau. Gejalanya awal biasanya kalau pagi hari dia lidahnya pahit, terus dahannya hijau. Itu berarti asam lambungnya sudah reflux sampai mau mulut. Itu karena gaya hidup buruk. Nah sekarang kita akan bahas apa yang memicu GERD. Karena awal mulanya yang memicu GERD itu rata-rata adalah stres. Stres kerja, insecure, stres karena ditekan banyak orang. Itu stres, itu salah satu faktor mayor yang bisa menyebabkan asam lambung itu keluar terus. Stres. Memang stres itu yang sangat mengganggu. Kedua adalah faktor makanan atau minuman yang memicu asam lambung berlebihan. Contoh, pedas, asam, alkohol, kafein. Gitu. Makanya pada beberapa orang pecinta kopi yang sudah timbul GERD, mereka akan mengkonsumsi kopi yang tidak menginduksi GERD asam lambung itu terlalu banyak, kayak kopi Arabica atau decaffeinated kopi. Yang kopi dengan tanpa kafein atau kopi Arabica yang kafeinnya lebih rendah daripada kopi Robusta. Nah seperti itu. Atau rokok. Rokok tuh sangat luar biasa. Ya. Nah jadi GERD itu seperti itu. Diperparah yang nomor 3 adalah begadang. Jadi orang yang tidur itu berantakan, itu otomatis aktivitas saraf parasimpatis-simpatis hormonnya tuh terganggu. karena circadian rhythmnya tuh terganggu. Circadian rhythm itu adalah kebiasaan kalian tuh bangun ketika terang, tidur ketika gelap. Nah ini karena terganggu, akhirnya asam lambungnya juga kacau dan akhirnya jadi GERD. Dan awal mula GERD itu bukan langsung GERD, tapi namanya dispepsia alias kembung alias masuk angin. Jadi gejalanya sendawa, kembung, bubuk sama kentut-kentut terus. Itu kalau diterusin jadinya GERD. Gitu. Jadi dan GERD ini kalau sudah ada gejala heartburn, membedakannya dengan penyakit jantung itu sulit. Kalau nggak dokter yang jago. Kalau nggak dokternya jago. Ya saya kan nggak menghina ya. Ya, karena gejalanya mirip, yaitu nyeri di dada, panas. Ya, bedanya kalau di cardiac arrest tuh dia nyerinya bukan nggak ada panasnya tapi menjalar kayak dicokot semut terus menjalar sampai punggung sampai lengan sampai bahu. Tapi kalau GERD tuh bisa sampai punggung tok. Tapi kalau sudah sangat parah dia bisa juga menjalar. Tapi dan dua-duanya juga ada keringat dingin karena biasa orang yang GERD ini kan hipoglikemi juga, jadi dia kurang makan. Nah, solusi untuk mengatasi GERD itu adalah pola makan yang teratur dulu. Lebih baik makan sedikit tapi setiap 2-3 jam. Jadi biar asam lambungnya ini terkontrol. Kedua, mengatur pola tidur. Ketiga, menjauhi makanan dan minuman yang memicu asam lambung. Kayak saya tuh pecinta kopi sejati, bro. Saya minum espresso, latte, no sugar ya. Tapi karena saya suka itu akhirnya saya menghindari. Saya menghindari rokok, saya menghindari alkohol. Stray kids, alhamdulillah. Udah bebas rokok nih saya sebulan, pure. Dan saya juga bebas alkohol udah setahun sebulan, pure. Jadi benar-benar seperti itu. Karena saya suka kopi dan itu tidak bisa dihindarin kopi itu. Nomor 3 adalah saya tidur teratur. Mau sesibuk apapun, jam 11 tuh tidur. Mau bisa ditanya anak saya di Jogja, atau bisa ditanya babysitter orang tua saya di Solo atau istri saya, itu selalu istri saya yang di mana? Bu, enggak. Si saya di belakang ya. Istri saya di mana? Di belakang. Bukan di mana-mana. Ya pengennya gitu. Offset. Nah itu aja. Dan gak lupa kita juga harus rajin berolahraga. Kenapa? Karena salah satu faktor untuk pengontrol stres itu adalah olahraga. Jadi gitu bro. Jadi kalau buat teman-teman, nah kalau ada orang Gen Z nih. Gen Z itu karena dari awal lihatnya medsos terus, maka dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain karena mereka lagi mencari jati diri. Jadi sangat mungkin mereka terkena GERD karena insecure. Nah kalau kalian nih Andri Jatnika dan Daniel Manangar, kalian GERD karena apa? Cicilan dan popok bayi. Dan porsi makan kalian sendiri yang ngawur. Saya tuh sebenarnya iri ya sama orang-orang obes kayak Andri Jatnika dan Daniel Manangar ini. Karena saya tuh pengen transfer lemaknya tuh ke saya itu loh. Saya tuh kan makan banyak banget itu susah banget gemuk ya. Harus ektomorf saya. Jadi saya tuh kalau makan harus 5 minum kali sehari, baru naik sekilo itu pun baru jadi massa otot. Saya tuh iri sama orang-orang obes. Kenapa? Karena mereka tuh bisa nyaman dengan kegemukan, terus ayo transfer lemakmu gitu loh bro. Aku tuh butuh fat untuk burner buat olahraga bro. Sementara mereka tuh gak mau olahraga, bos sekali kan kesel. Orang gemuk tuh kalau misal cutting ya, dan mereka rajin olahraga, atletisnya cepat daripada orang kurus. Kan jengkel ya, mereka tuh udah serius ya. Itu nanti kita bahas di topik lainnya. Saya tuh lebih suka lihat orang gemuk
Karena ketika mereka olahraga, mereka tuh cuma punya satu PR. Mengurangi makan. Itu doang. Ngirit kan logikanya kan. Sama olahraga teratur. Udah itu pasti turun berat badan dan pasti atletis. Kalau orang kurus sudah harus olahraga, nambah porsi makan yang itu nambah duit. Ya makanya kan aku tanya kalian kan simpel kalian. Aduh, ya Allah. Itu aja kalau dari saya dan jangan lupa thank you buat. Pak, satu lagi pertanyaan boleh nggak Pak? Kenapa GERD bisa sampai meninggal, Pak? Nah itu tuh isu harusnya nggak bisa. Harusnya tuh bisa tapi sulit sekali Daniel. Sulit sekali. GERD itu kalau bisa ngebuat orang meninggal dia nggak bisa sendirian. Dia harus ada temennya. Biasanya cardiac arrest, jantung. Tapi antara GERD dan cardiac arrest tuh sangat jauh kaitannya. GERD itu menyiksa. Sangat membuat orang nyaris setengah mati. Tapi tidak sampai mati. Kalau bisa sampai mati atau wafat itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Bukan GERD, tapi kalau lobang lambung, asam lambung degradasi usus tuh bisa. Tapi itu kecil kemungkinannya, paham nggak? Untuk sampai ke situ Kamu pasti gede, sakit banget itu. Itu saya meninggal GERD. belum tentu diagnosanya jelasnya apa. GERD tapi dengan gagal ginjal stage 5. Lah ya kamu tuh GERD karena minum alkohol dengan apa? Sirosis hati. Betul Pak. Pendukungnya ya Pak ya? GERD-nya itu pendukung mas. Wah dia GERD meninggal karena GERD nih. Rata dilihat gagal jantung kanan. Wah dia meninggal nih karena GERD, ternyata serangan jantung. Ada diabetes pula. Diabetes, CKD. Wih malah ketawa loh, kurang ajar loh. Kamu tuh gulanya tinggi loh. Harusnya kamu ngetawain diri sendiri. Ini orang gendut satu biji ini ngeselin banget lama-lama. Masa CKD diketawain padahal dia sendiri tuh ada faktor pendukung hipertensi loh dia. Tensinya 160 loh dia tuh. Gak ngaca ya Pak? Gak ngaca anjir ini. Itu aja kalau dari saya, thank you buat kalian semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Yuk.